Iya, bokap gue udah gak berhasil ngikutin kita deh. Baguslah kayak kita aman. Kayaknya kita lolos deh. Van, gue minta tolong anterin gue ke depan rumahnya Luna ya. Galaksi kondisi lo tuh masih belum fit. Di sana juga pasti banyak banget penjaganya. Apalagi nanti kalau ketahuan, bisa kacau semuanya. Enggak apa-apa, gue tahu salahnya kok. Gue bisa manjat ke arah balkon kamarnya dia nanti di sana. Enggak, Gal. Tapi kamu tuh baru selesai operasi. Kondisi kamu belum 100% fit. Kamu yakin kamu bisa? Enggak sih, enggak apa-apa. Gue lebih khawatir sama Luna. Justru gue nggak tenang kalau kayak gini. Gue harus jemput Luna di sana, please. Yaudah. Gue aja deh, oke? Gue udah biasa ngelakuin hal kayak gitu. Biar Evan aja ya. Enggak, Van. Syah. Ini urusan gue. Dan Luna itu istri gue. Jadi harus gue yang jemput dia di sana. Ya udah. Oke. Van, Gal. Itu Aluna. Aluna, masuk ayo. Sini cepet. Masuk. Ayo cepet. Luna. Kamu tadi kemana? Saya nggak ada pas aku buka mata di rumah sakit. Aku khawatir sama kamu lalu. Aku minta maaf ya, Mas. Tadi aku takut banget aku nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Makanya kamu jangan jauh-jauh dari aku dong. Iya, Mas. Aku janji. Aku nggak akan kemana-mana lagi. Udah tenang aja Luna, insya Allah kita udah aman sekarang. Ya. Semoga kita beneran aman ya. Jujur aku capek banget, Mas. Pengen banget rasanya istirahat dari semua kekacauan ini. Pokoknya kita aman, oke? Karena sekarang aku bakal bawa kamu dan Galaksi ke tempat yang jauh dan nggak kebayang. Supaya semua orang nggak ada yang bisa nemuin kalian, bahkan kedua orang tua kalian juga nggak bakal bisa nemuin kalian. Lu mau bawa kita kemana? Udah jangan aneh-aneh, Devan. Santai aja, bro. Tenang aja, pokoknya tempat yang aman. Nanti kalian berdua lihat sendiri deh, oke? Oh iya, Shell, ya, jujur aku khawatir sih sama kamu, sama kondisi kamu. Kalau misalnya nanti kamu dicariin sama papa kamu gimana? Enggak, tenang aja. Aku udah antisipasi. Jadi sebelum ini aku udah telepon papa, udah kasih tau papa dan bilang kalau aku mau nginep di rumah temen. Jadi aman. Revan, Shell, aku mau bilang makasih sama kamu, Shell, sama Revan. Kalian udah bantuin aku sama Mas Galaksi. Mungkin kalau nggak ada kalian berdua, aku sama Mas Galaksi nggak mungkin bisa sampai sejauh ini. Iya, Shell. Thank you ya. Lo juga, meskipun jujur gue sih masih kesel aja sama lo tiap hari bawaannya ya. Tapi makasih banyak. Kalau bukan karena kalian, mungkin gue sama Luna belum bisa nikah lagi. Kalau juga permudah semuanya sampai ini semua bisa terjadi. Makasih banyak ya. Sama-sama. Jujur aja gue jadi bingung sih gue. Gal, ada air, ada ini. Revan, Boleh diminum nggak? Minum aja. Lagi sayang. Ya, kebanyakan basa-basi sih. Makanya udah lebih baik lo diam aja ya. Mulai. Fokus sama sembuh dulu gitu, baru lo ngomong. Jadi nggak usah ngomong dulu supaya lo bisa ngejagain detik lo dengan baik ya. Mulai. Jujur aku jadinya nyesel sayang udah. Berat lo gue buat muji-muji kebaikan lo. Tapi gara-gara emang harus gue akuin aja, gue berterima kasih sama lo. Gue mau ngomong, gue nggak boleh ngomong. Gue kan sakit tapi bukan bisu. Kok marah? Ya itu lagian, Lagi udah bilang coba makasih untuk tulus. marah-marah. Udah nggak jadi lah. Jadi. Bener sih, dia kan sakit bukan bisu. Masa nggak boleh ngomong? Ntar deh, pertanyaan gue satu nih. Lu kenapa sih perhatian banget sama gue lu? Lu nggak sayang sama gue kan? Waduh,
Amit-amit, galaksi, amit-amit. Yang ada nih, yang ada gue pengen nonjok sebenarnya, tapi gue tahan-tahan. Gitu sih. Karena lo lagi sakit aja. Nggak boleh kasar, nggak boleh Gue kasar. lurusin dari awal aja ya. Gak usah berharap gue udah punya istri. Ya. Dan sejenis itu dilarang. Woi, ngaco nih. Aduh. Nah, gini, gue cuma ada satu kata nih buat galaksi. Apa? Satu kata. Toxic. Ntar dulu nih. Tapi kalaupun bikin voting, gue yakin semua orang yang ada di sini bilang lu yang paling toksik. Dia yang toxic. Enggak, gue yakin salah itu Enggak, kebalik. voting dia Ayo yang toxic. voting. Enggak lah. Toxic. Siapa di sini bilang dia toksik? Dia. Apa lo? Udah lu jawab. Coba kita tanya mau ini jalan-jalan semua. Pak supir, ayo kita nggak baik-baik. Udah. Pak supir tolong pak. Oke. Kita jangan ingat, ongkos gue mahal. Oke, udah nyampe. Feli, ternyata kamu masih sama Marcel. Vel, tapi sebelum aku pergi, aku cuma pengen ngomong. Aku bangga banget sama kamu lah. Kamu udah mau jujur. Kamu cukup kuat selama ini. Karena menurut aku apa yang kamu lewatin tuh belum tentu semua orang bisa ngadepin. Apalagi ngadepinnya sendirian kayak kamu sekarang. Makasih ya, Sel. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku juga udah tumbang dari tadi. Lah, ngomong nggak mungkin. Kalau aku sih percaya banget nih kalau semua orang pasti adalah fase gelapnya yang harus dilewati. Yang penting itu harus kamu ingat. Ini cuma fase nggak selamanya. Akan berakhir. Udah, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Fel. Felicia. Ezra, ngapain kamu kesini lagi? Kita kan udah nggak ada apa-apa. Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku sih, Fel? Aku sekarang baru tahu semuanya loh. Aku tadi ketemu sama Bu Asti, Fel. Dan Bu Asti bilang sama aku kalau anak di dalam kandungan kamu itu adalah anak aku kan, Fel? Kenapa sih, Fel? Kenapa kamu nggak ngasih tahu ini ke aku? Ini penting loh buat aku, Fel. Kenapa nggak bilang kalau misalnya inseminasi itu jadi? Kenapa kamu nggak mau bilang ke aku kalau anak itu adalah anak aku, Fel? Buat apa? Supaya kamu mikir kalau aku ngemis cinta ke kamu.